Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh kami terima hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari. Berilah mereka berkat kesehatan, rezeki yang daripadamu sepanjang hari ini. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, beritakan Injil ke seluruh dunia. Ayat intinya saya ambil dari Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan ini akan diberitahukan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Pemirsa dimanapun berada, Kristus telah memberikan tanda-tanda kedatangannya. Ia menyatakan bahwa kita dapat mengetahui bila ia sudah dekat, malah sudah di muka pintu. Ia mengatakan tentang mereka yang melihat tanda-tanda ini. Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Tanda-tanda ini sudah kelihatan. Sekarang kita mengetahui dengan pasti bahwa kedatangan Tuhan sudahlah dekat. Langit dan bumi akan lenyap, katanya, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saat yang tepat kedatangan anak manusia yang kedua kalinya adalah rahasia Allah. Dalam nubuatan tentang kebinasaan Yerusalem, Kristus berkata, dan karena makin bertambah-tambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitahukan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nubuatan ini akan digenapi lagi. Kejahatan yang melimpah pada zaman itu terdapat pula dalam generasi ini. Demikianlah juga ramalan mengenai pemberitaan Injil. Sebelum kejatuhan Yerusalem, Paulus yang menulis oleh ilham Roh Kudus menyatakan bahwa Injil sudah diberitahukan ke seluruh alam di bawah langit. Kita boleh baca Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Allah sudah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia. Mari baca Alkitab kita. Kisah 17 ayat 31. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia ini oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberitakan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Kristus mengatakan kepada kita, bila hari itu akan tiba, ia tidak mengatakan bahwa segenap dunia bertobat, melainkan bahwa Injil kerajaan ini akan diberitahukan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Oleh memberitakan Injil itu kepada dunia, kita diberi kuasa untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Kita bukan saja menunggu, melainkan mempercepat kedatangannya. Kedatangan hari Allah. 2 Petrus 3 ayat 12. Sekiranya jemaat Kristus telah melakukan pekerjaan yang ditunjukkan baginya, sebagaimana yang ditentukan oleh Tuhan, segenap dunia sudah seharusnya diberi amaran
sebelum masa ini, dan Tuhan Yesus Kristus sudah datang ke bumi kita ini dalam kuasa dan kemuliaan besarnya. Mereka yang berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan tidaklah menunggu dalam keadaan berlengah-lengah. Sambil berjaga-jaga dengan penuh kewaspadaan, mereka pun bekerja dengan tekun karena mereka mengetahui bahwa Tuhan sudah di muka pintu. Semangat mereka lebih hidup untuk kerjasama dengan kecerdasan ilahi dalam bekerja untuk keselamatan jiwa-jiwa. Pemirsa dimanapun berada, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Kristus telah memberikan tanda-tanda kedatangannya. Kristus mengatakan kepada kita, bila ketika hari itu tiba, Ia tidak mengatakan bahwa segenap dunia bertobat, melainkan bahwa Injil kerajaan ini akan diberitahukan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Pemirsa dimanapun berada, sebagai umat Tuhan yang sudah mengetahui bahwa Yesus sudah di muka pintu, kita harus tetap berjaga-jaga dan bekerja dengan tekun dan memberitahukan Injil ke seluruh dunia. Dengan begitu, Tuhan akan lebih cepat datang menjemput kita, umat-umat yang percaya kepadanya. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk tetap setia dan berjaga-jaga dan jangan sampai lengah, bahwa Yesus akan datang menjemput kita. Jika pemirsa merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, pemirsa boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak umat Tuhan yang merasa terberkati. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami agar kami mau memberitahukan Injil ke seluruh dunia, sehingga Yesus segera akan datang menjemput umat-umat-Mu yang percaya. Bantu kami Tuhan melakukannya, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Mohon ampun Tuhan dosa pengaruh kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Tuhan memberkati.